Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mohon untuk diingat, akun ini adalah akun kesadaran ya. Jadi kita bahas pikirannya itu bukan dari neuroscience. Walaupun memang saya latar belakangnya, nama saya itu Fernando Prilian Adam, dipanggil biasanya Nando atau Adam. Saya itu udah dari tahun 2015, dari latar belakangnya itu pengembangan diri. Mungkin di sini ada yang pernah dengar yang namanya hipnoterapi, NLP, Neuro Linguistic Programming, itu ilmu pikiran ya. Tetapi yang kita bahas di sini tuh sekarang basisnya kesadaran. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka overthinking, pikiran tuh apa kalau misalnya kita tanya tuh? Kenapa pikiran itu suka bikin takut? Ya enggak? Pikiran itu kan suka bikin takut. Kalau misalnya pikiran itu ke masa depan, punya gambaran, khawatir, atau segala sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu, itu membuat pikiran tuh menyesal. Terus sensasi rasanya kan nggak enak ya. Nah kenapa pikiran tuh begitu kerjaannya? Bikin overthinking. Nanti stres, depresi. Atau mungkin teman-teman yang di sini pernah denger yang namanya psikosomatis. Pernah denger nggak? Psikosomatis itu sebuah penyakit yang kalau dicek ke dokter nggak ada, tapi sensasinya tuh beneran. Entah itu misalnya rasa sesak nafas, terus GERD, pernah denger nggak? Ada hubungannya GERD tuh dengan psikosomatis. Cuman kita nggak bahas di sini yang berat begitu ya. Nggak bahas pikiran subconscious, terus neuroscience, nggak usah. Pikiran itu apa? Itu aja dulu. Yang bikin overthinking tuh kan pikiran. Nah, jadi paling pertama itu kalau kita mau tahu apa itu pikiran, ya kita sadar bahwa kita bukan pikiran. Kita sadar kita bukan pikiran. Kalau aku tuh, ya sebenarnya memang di kesadaran itu kurang lebih dari tahun 2022. Tetapi basicnya, dari sejak tahun 2015 aku udah belajar pikiran. Cuma memang pada saat itu belum bisa menilai secara objektif karena masih juga berada dalam sisi subjektif. Maksudnya pikiranku tuh menganggap bahwa aku juga pikiran. Sementara kalau sekarang dari kesadaran, kita kan bukan pikiran. Kita tuh bukan segala sesuatu yang kita sebut diri ini. Misalnya namaku kan Fernando. Kalau dulu masih belum sadar bahwa aku tuh bukan pikiran, makanya pikirannya tuh muter-muter, bikin pusing. Bahkan stres, bahkan depresi. Nanti itu kalau di ilmu Loa, kalau ada yang pernah tahu Loa, Law of Attraction, itu baru tuh. Kenapa pikiran itu menarik hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif ke dalam hidupan. Jadi kalau misalnya banyak nih kejadian yang gak enak, itu karena frekuensi energi kita itu sedang menarik banyak hal yang sebenarnya itu negatif. Tanpa sadar kita melakukan hal tersebut dan akhirnya mendatangkan sebuah kejadian. Yang satu, kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Dua, segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Nah itu karena pikiran. Tapi pikiran itu sebenarnya bukan berarti kita nggak berpikir nanti. Ada caranya, ada tekniknya, cuman kita nggak bahas di tema hari ini, panjang. Aku tuh kalau mau bahas dari kesadaran itu kan banyak ya. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas dari kesadaran. Termasuk spiritual. Termasuk agama itu ya. Agama, spiritual. Apa bedanya agama? Apa bedanya spiritual? Apa bedanya kesadaran? Itu enggak. Kalau orang tuh masih muter-muter di situ dulu. Jadi kalau misalnya ya teman-teman, aku tuh dari dulu tuh udah
kenal pikiran. Cuman baru dari tahun 2022, 2023 tuh baru kenal kesadaran juga. Jadi kalau nanti tuh aku mau ngasih materi biasanya. Kalau yang dari dulu tuh udah kenal aku tuh, tinggalkan aja materi yang lama gitu. Nggak ada itu materi yang lama itu udah hancur itu. Udah kacau. Udah nggak relevan lagi, udah nggak ada berlaku. Kenapa? Karena diri aku yang lalu juga masih berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan kesadaran. Tapi ingat, pikiran bagian dari kesadaran, tapi kesadaran bukan pikiran. Agak agak merepotkan. Konsep kata-katanya tuh bikin ribet. Tapi selama memang kalau kita belum sadar, agak susah. Makanya kalau dari kesadaran tuh butuh teknik, butuh metode untuk belajarnya. Sehingga kita bisa sadar, oh kita tuh yang ini. Bukan si pikiran yang selama ini kita pikirkan ini, yang kita rasa, yang kita yakini bahwa oh aku tuh adalah namaku, statusku, identitasku gitu. Nanti kalau kita dari kesadaran, kita udah tahu, oh ternyata di dunia ini kita ada perannya. Jadi pikirannya tuh ngalir, bukan kita itu memikirkan sesuatu kayak akhirnya dibuat-buat oleh data, program lama dari bawah sadar. Sehingga yang terjadi adalah kita dalam hidup harusnya punya energi yang cukup untuk melakukan aktivitas, tapi habisnya di pikiran. Jadinya nggak terkoneksi, nggak terhubung dengan intuisi. Yang kedua, tidak terhubung dengan semesta. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya banyak orang kan akhirnya ya, mungkin termasuk diri kita dulu, depresi, stres, takut, khawatir, merasa terpisah dari semesta, merasa terpisah dari Tuhan. Ya otomatis gimana caranya kita, misalnya mau berdoa nih, tapi nggak kekabul, nggak kejadian. Ya karena pikirannya udah terlalu banyak data, dogma, doktrin, yang sebenarnya itu tuh nggak relevan buat pikiran kita. Nggak relevan banget. Akhirnya gimana untuk melanjutkan kehidupan? Sementara paradoksnya adalah pikiran itu, kita tuh seperti apa ya? Seperti awan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat ke depan karena udah ketutup awannya. Pikiran tuh kayak gitu. Kita tuh mau lihat ke depan, tapi tuh kehalang. Mau lihat jalannya gitu. Yang cerah, tapi ketutupan. Jadi kita nggak sadar kalau kita tuh udah berada di mana gitu, karena ketutupan. Itu paradoksnya. Makanya dengan teknik kesadaran itu, kita punya metode belajar sadar, agar kita tuh punya titiknya, punya celahnya itu. Tembus buat titik, terus kebuka kan, oh kita baru sadar, oh ternyata yang cerah tuh begini. Gitu. Jadi akhirnya, kalau di kesadaran itu memang kesannya tuh terlalu luas ya. Kesadaran itu. Tapi ya, memang segala sesuatu kesadaran. Tapi dengan konsep, dengan pikiran, ya kita klasifikasilah mana yang penting buat kita. Karena tidak selalu semua ilmu itu relevan atau cocok buat kita. Pertama, kalau kita belum siap. Kedua, ya memang bukan jalan hidupnya kita untuk belajar itu, ya nggak perlu. Ya nggak sesuai takdirnya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Biasanya orang lupa. Ini memang hubungannya dengan spiritual. Karena itulah sebenarnya iman, kalau dalam kesadaran, ini bukan dari perspektif agama ya, beda. Mohon untuk saya disclaimerkan, ini akun bukan agama, tetapi kesadaran. Jadi kita bahasnya dari kesadaran. Oke. Iman itu dalam spiritual atau kesadaran artinya pengalaman, mengingat kembali. Tapi karena di data, otak, di pikiran itu nggak ada pengalaman itu, kita lupa nih kan. Kita ngapain lahir ke dunia ini, kita lupa kan. Nggak ada datanya tuh. Nah dengan iman, ya kita bisa melakukan, menyadari kembali pengalaman yang memang itu spiritual, nggak kelihatan tadi. Yang nggak ada di dunia ini datanya. Nah itu loh iman. Sebenarnya iman tuh pengalaman untuk mengingat kembali,
Sebelum kita lahir ke dunia ini, nanti terus kita setelah kita mati ke dunia ini, dari dunia ini mau kemana, itu tuh iman gitu. Cuman kalau dari agama tuh berbeda bahasanya. Iman tuh adalah keyakinan, kepercayaan. Ya benar, mirip gitu. Tapi kalau di kesadaran, iman tuh kita udah tahu sebenarnya pengalaman itu. Nah, karena dari kesadaran iman tuh artinya pengalaman yang sebenarnya tertutupi oleh apa ya, data, atau memang hijab, ada batasan gitu. Jadi iman, pengalaman kita tuh tertutupi oleh sesuatu yang sebenarnya kita tuh harusnya udah tahu, sudah sadar, tapi jadinya kita nggak sadar kalau kita tuh udah lupa iman itu. Akhirnya kita butuh data di dunia ini. Kita butuh segala pengalaman yang kita dapatkan ketika dari masih kecil. Itulah kenapa orang beragama gitu. Berdasarkan data, berdasarkan keyakinan, lingkungan. Nah, saya ingatkan kembali kalau di sini yang masih baru dan ini ini akun tentang kesadaran, bukan tentang agama. Jadi mungkin pengertian imannya berbeda. Kalau iman dalam agama, jelas iman itu ya keyakinan terhadap ya agama tersebut, tapi kalau dari kesadaran, iman artinya pengalaman. Satu ya, pengalaman iman itu. Kedua, untuk mengingat kembali perjalanan spiritual. Jadi ada ruang di dalam iman tersebut yang mengingatkan kita kembali kepada kehadiran, being. Dalam kesadaran ya, beingness, infinite being, inner being itu, yang barulah dalam hidup ini kita diisi datanya, program, di pikiran, informasi itu. Sehingga jadilah kepercayaan, jadilah agama. Oke, nah, karena kita biasanya kebanyakan tidak sadar identifikasi yang salah berdasarkan doktrin, berdasarkan dogma, sehingga kita menganggap, oh diri kita tuh ya apa yang sudah ditanamkan dari kecil, dogma dan doktrin itu, sehingga kita menyangka bahwa diri kita tuh ya diri yang tubuh, pikiran, perasaan ini. Coba konsekuensinya apa kalau kita nggak menyadari bahwa kita tuh bukan kesadaran, tapi hanya pikiran, hanya nama, hanya perasaan itu. Otomatis ya depresi, stres, itu kan udah efek sampingnya. Yang pertama kali apa? Enggak, ya itu tadi, overthinking. Kita tidak sanggup menerima pikiran yang lewat, yang muncul tayangan ini. Kita tuh merasa pikiran itu adalah diri kita. Jadi kita tuh tidak sadar bahwa pikiran ini, ya, kita sadarnya tuh kita taunya, oh pikiran tuh ya pikiranku gitu. Padahal pikiran tuh dari mana datangnya? Ya selain daripada data, program yang sudah dari lama itu ya di bawah sadarnya kita. Ya tetapi pikiran tuh apa? Nah ini yang sebenarnya mau aku bahas. Karena pikiran itu, ya siapa yang nggak berpikir di kita itu ya, di sini, saat ini. Bahkan kalau kita sekarang sedang duduk diam, katakanlah meditasi. Tapi aku nggak mau bahas meditasi sekarang nih ya. Nanti jadinya kemana-mana, karena itu udah teknik, udah metode itu. Ya bahas pikiran aja gitu. Nah intinya adalah, siapa yang mampu duduk diam, mengamati pikirannya. Kalau sudah mampu mengamati pikirannya, muncullah kadang kesadarannya yang meluas. Oh ternyata aku bukan pikiranku. Karena selama ini banyak dari kita yang tidak sadar bahwa aku bukan aku tuh ya pikiranku gitu. Kayak bahkan nggak merasa bahwa, nggak ngomong bahwa aku tuh bukan pikiranku. Nggak sampai di tahap itu. Tapi ya biasanya ya hanya lewat aja pikirannya gitu. Dan larut di dalamnya. Otomatis ya kalau udah larut dalam pikiran. Jadi kita bisa bedakan dulu. Ada layar luar, ada layar dalam. Layar dalam ini adalah pikiran kita tuh, perasaan itu, emosi kan. Nah gimana kalau layar luar? Ada berita negatif ya. Aku sering baca berita sekarang.
yang di YouTube itu ada pembunuhan ya. Apa itu? Kasir Alfamart gitu ya. Dibunuh ya. Kita simpati oke, secara moral pasti. Cuman kalau sampai itu membebani pikiran kita saking banyaknya, masifnya kegiatan aktivitas di masyarakat itu, dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu menimbulkan dampak pada pikiran kita, ya kita larut di situ. Nah itu bahayanya sebenarnya, dan kita nggak sadar bahwa selama ini pikiran itu yang terus ditumpuk, terus dipendam. Akhirnya apa? Ya tadi, kita nggak sadar kok hidup kita tiba-tiba berjalannya kok mundur gitu. Atau stuck, atau macet. Atau menimbulkan realitas. Nah, kita udah ngomong realitas nih. Yang negatif. Karena secara teori, ya kalau dari pengembangan diri ya, pikiran, perasaan, melahirkan tindakan, tindakan, melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, ya menghasilkan. Terus dari karakter, ya menghasilkan nasib. Nasib itu mendatangkan frekuensi, vibrasi, energi menjadi realitas dalam kehidupannya kita. Dan itu secara akumulasi, terus-menerus. Karena apa pikiran? Tapi ya, aku nggak mau bahas di sini pikiran tuh terlalu panjang kalau kita bahas ya subconscious mind. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran atas sadar, ada pikiran tidak sadar. Bulat muter-muter ngapain? Ya intinya itu aja. Yang paling penting itu pikiran yang tayang di kepala ini kan kayak ada tayangan gitu. Diamati coba. Sadari bahwa ya kamu itu bukan pikiran. Selama ini kan merasa bahwa ya pikiranku tuh, ya benar pikiranmu, itu benar. Tetapi dalam konteks kesadaran, kita sekarang mundur ke belakang menjadi latar belakang kita yang mengamati. Di sini, karena kesadaran tuh panjang ya kalau kita mau bahas. Bukan hanya sekedar yang mengamati, tapi ada yang menyaksikan. Ada subjek dan objek. Ada yang berpikir dan ada yang mengamati pikiran. Wih, ini pusing lagi ntar. Saking banyaknya kesadaran itu kalau mau dibahas ya. Nah, aku bisa ngomong gini kenapa? Karena, ya tadi seperti yang aku bilang di awal, aku belajar pikiran tuh dari tahun 2015. Basicnya dari hipnosis, yang belajar pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran atas sadar, gelombang otak. Ya kan, bagaimana mekanisme pikiran ini bekerja. Lalu ada NLP, pernah dengar nggak? NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya kan? Tapi itu basisnya, latarnya itu dari pengembangan diri. Itu ilmu pikirannya dari situ. Sehingga ya dari tahun 2015 tuh 10 tahun yang lalu kan. Nah terus tapi aku waktu itu belum mengenal kesadaran. Kesadaran tuh baru tahun 2022. Terus 2023-nya itu aku awakening. Mengalami kebangkitan spiritual. Nah itulah terus dari situ. Sampai sekarang. Nah dari semenjak aku berkarir di dunia pikiran ya, aku ngisi training ya, jadi trainer, jadi coach, terus jadi ya pembimbing, pemberi materi ya, ada yang banyak ramai dan ada yang privat. Nah itu yang dari satu untuk mengisi pembelajaran. Yang kedua jadi terapis, jadi hipnoterapis. Nah dari situ ya, jadi selama ini tuh ya berkembang. Dan aku bisa katakan bahwa selama ini terus update dari keilmuanku juga, dari kesadaranku juga. Dan akhirnya menyadari yang lalu tuh banyak salahnya juga loh. Banyak yang kurangnya gitu. Jadi aku sekarang lebih ingin membawakan materi basisnya dari kesadaran. Sehingga kalau dari pikiran belum tentu bisa ke level kesadaran, tapi kalau dari kesadaran itu udah holistik, mencakup keseluruhan, sehingga pikirannya itu juga kita dapat memahami dengan secara enak lah pikirannya itu ya. Sehingga kalau kita tuh terus-terusan berada dalam kesadaran, stay sebagai being gitu ya,
Nanti being itu apa ya? Being itu kehadiran kita sebagai kesadaran gitu. Nanti ada inner being, ada infinite being, banyak bahasanya, banyak istilahnya, sehingga kalau aku tuh mau bahas dari kesadaran tuh sangat panjang gitu. Apa ya, enaknya mau bahas apa lagi, tapi di pikirannya biasanya bisa berpart-part juga gitu. Karena yang paling memang buat aku resah itu ya, dari semenjak aku menangani klien, ya intinya dari pikiran itu, datanya, programnya, itu kan dari pikiran ya. Sehingga tadi akhirnya pikirannya memicu, menimbulkan sebuah tindakan, terus perasaan. Ya kalau positif, ya ternyata dia tidak sadar bahwa pikirannya adalah semua program, akumulasi, kumpulan data yang membuat dia trauma, membuat dia stres, depresi. Ditambah lagi doktrin, dogma. Apa nggak puyeng itu dia? Nggak pusing nanti kan. Trauma, stres itu tuh kalau terus ditumpuk kan jadinya macam-macam bahaya. Makanya dalam dunia pengembangan diri atau psikologis itu juga salah satu fenomena disebut dengan psikosomatis, sebuah penyakit fisik, sensasinya sakit loh secara fisik, tapi dicek ke dokter nggak ada. Itu psikosomatis. Anxiety nanti menimbulkan tubuh yang meriang atau apapun itu. Rasanya nggak nyaman di perut, sesak nafas, mah, GERD. Silakan dicek ke dokter. Nggak ada penyebabnya. Paling dikasih obat. Nah, obat itu bukan penyembuh. Nah, itu bahayanya. Itu bukan nakut-nakutin ini ya, ingat. Ini bukan aku menakut-nakuti ada sebuah fenomena yang kalau dihasilkan pikiran begini dan begitu. Enggak. Justru ini sebagai awareness, sebagai kesadaran. Dan sebenarnya nggak perlu juga kita takut. Itu pikiran kita sendiri kan. Itu yang paling penting. Nah, oke. Jadi mungkin dari sekarang sampai 30 menit ke depan aku mau bahas dulu nih. Silsilah agar kita tuh tahu pikiran tuh apa. Terus yang kedua, cuma setengah jam. Wah, aku tadi rencananya cuma setengah jam kok. Ini cuma cek ombak. Ini berarti sisa 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi lah. Sampai 17.30 oke ya. Karena berhubung nggak ada pertanyaan kan. Coba lihat, cek. Nggak ada pertanyaan. Oke, jadi singkat saja gini. Misalnya, kalau ada pikiran negatif lah yang tayang. Dari kesadaran, pikiran itu energi. Pikiran menghasilkan perasaan. Keduanya tuh, pikiran dan perasaan saling terkait. Saling menimbulkan sebuah gesekan. Biasanya pikiran menimbulkan perasaan dan perasaan juga menghasilkan pikiran. Tergantung datanya yang mana. Kalau kita dari sisi holistik ada energi, ada tubuh, ya. Ada banyak sekali yang menimbulkan fenomena pikiran. Tapi yang paling utama adalah data, program yang sudah lama tertanam di bawah sadar. Efek samping daripada pikiran, kita nggak tahu, kita nggak sadar kalau pikiran itu udah ada gitu. Kayak contoh kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita kalau nggak sadari kan ya kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Tetapi ya sejak dari kecil kita ingat nggak satu persatu kata-kata ini kita belajarnya pas kapan? Misalnya kata. Ya kata ini belajarnya pas kapan? K-A-T-A. Paling hurufnya kan K-A-T-A-B-C-D. Tapi kan kita nggak belajar kata-katanya itu. Yang banyak, yang sangat banyak ini menjadi sebuah kumpulan bahasa ini. Itu kita langsung aja jadi akumulasi, jadi hasil. Nah begitu juga contohnya dengan banyak sekali sifat yang kita lihat dari orang tua, dari lingkungan. Ya kalau positif, kalau negatif misalnya jadi pemarah. Ya kan? Jadi pendendam. Jadi pengeluh. Ini masalah sebenarnya. Nah itu. Sehingga ini baru dari sisi karakter. Belum lagi dari sisi yang energi tadi. Kalau pikiran kita terus-terusan dalam kondisi yang negatif, bisa nggak menimbulkan konsekuensi untuk kehidupan yang negatif, mendatangkan gitu? Ya bisa aja. Pikiran bisa menghasilkan
kejadian yang tidak kita inginkan atau membuat kejadian yang ya nggak kita inginkan terjadi gitu. Iya kan? Nah, itu dia bahayanya. Jadi sebenarnya metodenya banyak. Metodenya untuk bisa mengamati pikiran atau menjadi pengamat pikiran. Ada banyak sebenarnya, termasuk metode meditasi atau menterapi pikiran, membuat pikiran baru, mereprogramming, merewriting ulang, itu banyak. Cuman tergantung dari kita kebutuhan yang mana yang paling relevan. Karena paling penting dari kita, ingat, dari kesadaran, tidak semua ilmu bisa kita pelajari. Gak usah kita pelajari. Karena belum tentu jalannya, belum tentu relevan, belum tentu cocok. Dan memang bukan kayak seakan-akan kalau kesadaran tuh harus belajar semuanya. Enggak. Kita tuh udah kesadaran itu sendiri. Ngapain gitu? Untuk segala sesuatu tuh harus belajar dengan sadar. Ya kita aja secara sekarang walaupun nggak sadar, misalnya kalian itu belum sadar, ya kalian itu udah kesadaran itu sendiri, sudah being, sudah sempurna, sudah manifest dari semesta ini, udah jadi sekarang nih sebagai manusia yang utuh. Nah, tapi dari situ ada pengalaman, ada perjalanan. Nah, pengalaman itu disebut sebagai pengalaman atau perjalanan spiritual. Kehidupan ini spiritual semuanya. Ya terserah, misalnya di konsep pemikiran kita untuk mencari uang, untuk hidup, untuk menikah, itu konsep juga. Misalnya nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama, hanya kehidupan tuh hanya di sini, hanya material, itu nggak ada masalah. Tapi dari kesadaran itu semua adalah perjalanan spiritual juga. Nggak ada masalah, begitu. Cuman dari situ, apakah dari kehidupan yang dijalani itu, ingin nggak ada perubahan? Ya kalau nggak ingin, ya silahkan stay di situ. Tapi kalau misalnya ternyata dari kehidupannya kalian itu rasanya nggak enak, barulah di situ mulai ada niat, ada kehendak untuk melakukan perubahan. Nah, salah satu untuk bisa berubah itu adalah paling pertama dengan pikiran. Itu aja dulu dari aku ya. Semoga bermanfaat. Aku tutup di sini dulu. Sampai di sini. Terima kasih telah bergabung dari yang sudah dari awal bergabung. Pikiran itu sangat penting. Pikiran itu juga sangat powerful, sangat berguna, kadang menghasilkan sesuatu yang negatif, tapi kita tahu caranya sekarang agar bisa mengamati dan membuat pikiran negatif itu menjadi sumber daya yang positif. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa. Aku bakal nanti buat live selanjutnya masih bahas pikiran deh. Aku lupa tadi di TikTok tuh bisa buat namanya jadwal gitu. Aku malah posting dari konten, dari postingan, bukan dari jadwalnya. Jadi kita nanti bahas pikiran yang lebih enak, bahkan 1 jam ya. Ini sekarang cuma tes ombak, dan hasilnya dari sini kan aku bisa lihat, oh, dan aku ada rekamannya. Itu sih intinya dari live pertama di TikTok ini, cek ombak. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Sampai jumpa di kesadaran berikutnya. Bye-bye.